Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya, saya bisa menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza MPD. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Siti Nur Azimah dengan NPMA 1A022016 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu. Pergi ke Jember ketemu Dosmini, menyantap lauk sayur talas. Usai sudah semester ini, mari kita bahas tuntas. Oh ya, satu lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Materi yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas butir soal. Jadi untuk hakikatnya, validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya menurut Supradi tahun 2015 halaman 98. Jadi untuk jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama validitas isi, yang kedua validitas konstruksi, yang ketiga validitas ada sekarang atau empiris, yang keempat yaitu validitas prediksi. Kemudian kita masuk ke cara menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Bisa teman-teman lihat di sana rumusnya, disertai dengan keterangannya bisa teman-teman baca. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial. Jadi di sini ada tabel tentang hasil tes mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa, yang dimana jumlah respondennya ada 10, jadi untuk di sebelah kiri itu adalah 10 nomor. Kemudian untuk skor butir pertanyaannya sampai 10 bisa teman-teman lihat ada nomor 1 sampai 10 dari kiri ke kanan. Dan untuk skor totalnya bisa teman-teman lihat di bagian yang paling kanan. Kemudian kita masuk ke mencari nilai MP dan nilai MT. Nilai MP ini adalah rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Sebagai contoh untuk mencari soal butir 1, yang dimana yang menjawab benar ada 5 responden, yaitu responden 3, 5, 7, 8, dan 10, yang dimana ada nilainya 10, 9, 6, 9, dan 10. Jadi untuk total keseluruhan ada 44. Jadi nilai MP untuk butir soal nomor 1 yaitu 44 dibagi dengan 5. 5 ini adalah responden yang menjawab benar. Jadi didapatlah hasil 8,80. Kemudian untuk mencari butir soal 2 sampai 10 caranya juga sama. Kemudian mencari nilai MT atau rata skor total, yaitu dengan cara menjumlahkan skor total dari responden 1 sampai 10 kemudian dibagi keseluruhan peserta tes. Maka hasilnya yaitu 64 dibagi 10. Jadi didapatlah hasil 6,40. Kemudian kita disuruh untuk mencari nilai P dan Q. Yang pertama yaitu mencari nilai P, proporsi peserta tes yang menjawab benar. Misalnya untuk butir soal nomor 1 yang menjawab benar ada 5 orang dari responden nomor 3, 5, 7, 8, dan 10. Maka nilai P untuk butir soal nomor 1 yaitu didapatlah hasil 0,5. Begitupun selanjutnya untuk butir soal nomor 2 sampai dengan 10. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai Q, yaitu proporsi peserta tes yang menjawab salah. Jadi caranya yaitu Q sama dengan 1 dikurang P. Misalnya butir soal nomor 1 nilai P-nya 0,5, maka nilai Q-nya yaitu 1 dikurang 0,5, maka hasilnya 0,5. Begitupun selanjutnya untuk butir soal nomor 2 sampai dengan 10. Kemudian di sini kita diminta untuk mencari nilai ST atau standar deviasi skor total, yang dimana rumusnya bisa teman-teman lihat. Jadi sebelumnya kita harus mencari dulu nilai skor rata-rata, yaitu 64 dibagi dengan 10, maka hasilnya 6,4. Kemudian nilai deviasi diperoleh dengan cara nilai total masing-masing responden dikurangi dengan nilai rata-rata skor total.
Misalnya untuk responden 1 skor totalnya 5, nilai rata-rata skor total 6,4. Maka nilai deviasinya adalah 5 dikurang 6,4, maka hasilnya min 1,4. Kemudian nilai kuadrat deviasi diperoleh dengan cara nilai deviasi dikuadratkan. Misalnya nilai deviasi responden 1 itu adalah min 1,4, berarti min 1,4 dikali min 1,4, maka didapatlah hasil 1,96. Hasil untuk keseluruhan responden bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, tabel 2 ini adalah tabel untuk perhitungan standar deviasi total hasil tes mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Bisa teman-teman lihat, pada tabel tersebut ada nilai rata-ratanya yaitu 6,4, untuk nilai X kuadratnya ada 76,4. Lalu kita mendapatkan nilai standar deviasi sebagai berikut menggunakan rumus yang tadi, yang dimana kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan, yang kita butuhkan, dan kita akan mendapatkan hasil 2,465. Kemudian di sini kita menghitung validitas butir soal nomor 1. Bisa teman-teman lihat di sini ada rumusnya, kita tinggal memasukkan nilai-nilai atau angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian untuk hasilnya RPBI. RPBI ini disebut juga nilai R kritis. Kemudian kita diminta untuk membandingkan nilai R kritis dengan T-tabel R produk momen. Untuk melihat T-tabel harus dan membandingkan dengan R kritis, perlu diperhatikan ada 3, yaitu degree of freedom atau derajat kebebasan, yang kedua level of significance atau alpha, tingkat signifikan yang dinyatakan dengan persentase. Yang ketiga, mengambil kesimpulan perbandingan nilai R kritis dengan R tabel. Jadi untuk contohnya, butir soal nomor 1, yang pertama derajat kebebasannya ada 10, yang kedua level of signifikannya ada 5%, dan diperoleh nilai R tabel 0,631. Bisa kita lihat pada nilai-nilai R produk momen pada T tabel di sini. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan, maka butir soal nomor 1 menunjukkan R kritisnya yang dimana nilainya 0,863 lebih besar dari 0,632 untuk R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penilaian nomor 1 adalah valid. Demikian selanjutnya untuk soal nomor 2 sampai dengan 10. Apabila nilai R kritis lebih dari R tabel, maka soal tersebut valid. Dan sebaliknya, jika nilai R kritis lebih kecil dari R tabel, maka soal tersebut tidak valid. Kemudian bisa kita lihat di sini ada klasifikasi tingkat validitas, ada yang sangat baik, baik, cukup, kurang, jelek, dan bahkan tidak valid. Kemudian kita masuk ke menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Jadi reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetap sama. Di sini bisa kita lihat rumusnya, untuk keterangannya juga ada, bisa teman-teman baca. Untuk selanjutnya kita diminta untuk menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Untuk menghitung validitas yaitu ada rumusnya, bisa teman-teman lihat, dan yang perlu kita ingat yaitu nilai X adalah nilai masing-masing butir soal untuk setiap responden, sedangkan nilai Y adalah nilai skor total semua jawaban dari seluruh responden. Lalu, kita diminta untuk menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel. Apabila nilai RXY lebih besar dari T-tabel, maka hasilnya valid. Kemudian kita di sini diminta untuk menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Yang pertama yaitu menghitung validitas, bisa teman-teman lihat di sana ada rumusnya, dan harus kita ingat bahwa nilai X adalah nilai ulangan harian dan nilai Y adalah nilai semester. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel. Apabila nilai RXY lebih besar dari T-tabel, maka hasilnya valid. Kemudian di sini kita diminta untuk menghitung reliabilitas instrumen penilaian bentuk uraian, skala sikap, dan pedoman observasi. Yang pertama menghitung reliabilitas dengan rumus Alpha-Cronbach. Bisa teman-teman lihat di sana ada rumusnya beserta keterangan-keterangan.
Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menetapkan reliabilitas dengan membandingkan hasil R11. Apabila melebihi nilai 0,7 atau di atas min 0,7, maka reliable. Dan di sini kita bisa lihat kategori koefisien reliabilitas menurut Wilford 1956 halaman 145. Ada yang reliabilitasnya sangat tinggi, ada reliabilitas tinggi, ada reliabilitas sedang, ada reliabilitas rendah, dan ada reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Demikian untuk materi uji validitas dan reliabilitas butir soal. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Selanjutnya yaitu materi uji normalitas dan homogen. Uji normalitas ini sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Teknik analisis yang wajib uji normalitas ada dua, yaitu uji T atau t-test, dan yang kedua yaitu uji F atau uji serentak atau uji model atau juga uji ANOVA. Kemudian kita masuk ke teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. Di sini ada 5 tekniknya. Yang pertama yaitu ada chi kuadrat atau chi square. Yang kedua ada uji gamma. Yang ketiga ada uji tau atau uji korelasi kendal tau. Yang keempat ada uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney-U test. Yang kelima ada uji Wilcoxon-Signet test atau uji match pair test. Kemudian ada pengujian asumsi distribusi normal. Yang pertama ada uji normalitas data dengan uji Lilliepers. Yang kedua ada uji normalitas data Galat taksiran dengan uji Lilliepers. Yang ketiga ada uji normalitas dengan Kolmogorov atau Smirnov. Yang keempat ada uji normalitas dengan chi-square atau x kuadrat. Yang kelima ada uji normalitas dengan Key-Plot. Kemudian di sini kita masuk ke uji normalitas dengan SPSS. Jadi langkah yang pertama yaitu membuat data view berikut. Menggunakan tampilan Palu Labels berisi data nilai ujian bahasa Indonesia dari 20 siswa satu kelas. Jadi untuk datanya ada 20 yang dimana terdiri dari ada nilai dan gender. Kemudian dengan variabel pada data SPSS di sana yaitu ada nilai dan gender juga. Untuk tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2 dan 0, label nilai ujian dan jenis kelamin. Bisa teman-teman lihat sendiri pada PPT. Kemudian di sini kita masuk ke analis. Kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Yang ketiga yaitu memasukkan variabel yang dilakukan pengujian normalitas pada jendela explore. Kita memasukkan variabel dilakukan pengujian ke kolom dependent list. Kita juga dapat memasukkan variabel ke factor list untuk melakukan pengujian berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya uji normalitas data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan catatan, Anda dapat memasukkan beberapa variabel sekaligus di dependent list untuk menguji normalitas masing-masing variabel. Misalnya uji normalitas 2 variabel atau 3 variabel. Bisa teman-teman lihat pada gambar tersebut. Kemudian kita klik plots pada jendela explore dan centang normality plot with test.
Bisa teman-teman lihat dan terapkan langsung pada SPSS, kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Lalu hasil pengujian ditampilkan pada jendela output. Kemudian membaca hasil uji normalitas SPSS. Jadi, untuk mempermudah membaca hasil analisis, Anda dapat menggunakan panel navigasi pada jendela output seperti di samping ini. Kemudian, hasil pengujian normalitas atau test of normality. Bisa teman-teman lihat, ini adalah cara-cara untuk membaca hasil uji normalitas SPSS. Kemudian untuk membaca histogram data, ada untuk membaca normal Kiki plot. Kemudian di sini kita langsung masuk ke uji homogenitas. Jadi untuk uji homogenitas itu adalah salah satu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F menurut Kadir tahun 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T. Kemudian di sini untuk jenis homogenitasnya ada 3. Yang pertama homogenitas teori atau konsep, yang kedua yaitu homogenitas kelompok atau grup, yang ketiga homogenitas data atau homogenitas varians. Kemudian kita masuk ke teknik pengujian homogenitas varian, yang dimana ada 7. Yang pertama yaitu homogenitas varians dengan uji Bartlett, dengan kemudian ada yang kedua uji homogenitas varians Galat dengan uji Bartlett. Yang ketiga homogenitas varian dengan uji Leven, dan seterusnya bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian yang keempat yaitu penentuan homogenitas data. Jadi data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya, yang dimana nilai signifikasi P lebih besar sama dengan 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Yang kedua yaitu nilai signifikan P kurang dari 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari nilai populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Jadi di sini kita langsung masuk ke uji homogenitas dengan SPSS. Yang pertama kita disuruh untuk membuat data view, misalnya dengan data berikut. Jadi di sini ada 20 data. Bisa teman-teman langsung terapkan, langsung coba juga dengan SPSS-nya. Kemudian langkah kedua itu klik compare means, yaitu kita masuk ke one way ANOVA. Setelah itu kita memasukkan variabel yang diujikan pada kolom dependent list. Selanjutnya kita memasukkan variabel yang membedakan kelompok ke kolom faktor. Kemudian kita masuk ke klik options, lalu centang homogeneity of variant test, kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya cara membaca uji homogenitas SPSS. Bisa teman-teman lihat, ini cara membacanya. Yang pertama ada homogenitas variabel tes awal, yaitu signifikan homogenitas 0,151 berarti lebih besar dari 0,05 menunjukkan variabel tes awal pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah homogen dengan Leven statistik 2,184. Begitu juga dengan untuk homogenitas variabel tes akhir. Di sini signifikansi homogenitas 0,112 lebih
besar sama dengan 0,05 menunjukkan variabel tes akhir pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah homogen dengan level statistik 2,688. Demikian materi uji normalitas dan homogen. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor, dan regresi ganda 3 prediktor. Jadi untuk pengertian regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion. Persyaratannya ada 5. Bisa teman-teman lihat pada layar. Kemudian untuk jenis analisis regresinya di sini ada 3. Yang pertama analisis regresi anarik sederhana, kemudian analisis regresi anarik ganda 2 prediktor, dan yang ketiga yang terakhir yaitu analisis regresi ganda 3 prediktor. Kemudian kita masuk ke perhitungan analisis regresi anarik ganda 2 prediktor dengan SPSS. Misalnya, contoh judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi belajar sebagai variabel X1 dan minat belajar sebagai variabel X2 terhadap prestasi belajar sebagai variabel Y siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Jadi, maka kita dapat hasil penelitian sebagai berikut, yang dimana respondennya ada 12, ada tabel motivasi, minat, dan prestasi. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah analisis data dengan SPSS. Jadi kita membuka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Selanjutnya pada bagian name tulis motivasi, minat, dan prestasi. Pada desimal ubah semua menjadi 0, angka 0. Pada bagian label tuliskan motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Pada bagian measure pilih scale. Maka tampak di layar sebagaimana gambar berikut ini. Nah, seperti gambar di layar, jika sudah sama seperti ini berarti sudah benar. Maka kita lanjut ke data view. Kita klik data view lalu memasukkan data motivasi X1, minat X2, prestasi Y yang sudah disiapkan tadi. Tampak di layar SPSS. Jika sudah sama seperti ini, maka kita masuk ke menu utama SPSS, pilih analis, kemudian regression, kemudian kita pilih linear. Setelah itu muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Kemudian kita memasukkan variabel motivasi, minat ke kotak independen. Masukkan variabel prestasi ke kotak dependen. Pada bagian method pilih enter. Selanjutnya klik statistik. Nah, setelah itu pada bagian linear regression atau statistik, berikan tanda centang pada estimates dan model fit, kemudian klik continue. Setelah itu langkah terakhir kita klik OK. Maka akan muncul output SPSS seperti berikut. Bisa teman-teman lihat, jika sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Selanjutnya, pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi linear berganda. Jadi, berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA, diketahui nilai signifikannya adalah sebesar 0,000 dan karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain, motivasi sebagai variabel X1 dan minat sebagai variabel X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi sebagai variabel Y. Kemudian berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Jadi berdasarkan tabel output SPSS di atas diketahui nilai F hitung adalah sebesar 23,450. Karena nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel yaitu 4,10, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain motivasi dan minat secara simultan berpengaruh terhadap prestasi.
Macam tak betul je budak ni. Demikian penjabaran materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.